Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Seva Semena, NPM 21411197 dari kelas MBI TE 23A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem radio komunikasi guna memenuhi mata kuliah Dasar Sistem Telekomunikasi dengan dosen pengampu Bapak Hernando Rizky Delimonte, STMT. Disimak videonya. Konsep radio sistem merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan sampai ke tempat tujuannya. Sistem komunikasi radio dimulai dengan penemuan radio oleh Giorgio Marconi pada tahun 1901. Keuntungannya bisa menjangkau daerah yang cukup luas, tidak diperlukan pemasangan kabel yang rumit. Kerugiannya bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi. Untuk mencegah suatu interferensi, maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Frekuensi dan panjang gelombang. Frekuensi radio, spektrum energi gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang di antara spektrum gelombang audio dan spektrum gelombang cahaya. Panjang gelombang radio. Panjang suatu gelombang elektromagnetik yang merambat dalam satu periode. Bisa dilihat dari video yang ada di slide. Radio wave, elektromagnetic wave, V lebih kecil 3000 GHz. Gelombang elektromagnetik memiliki dua vektor, yaitu yang pertama H sama dengan medan magnet, E sama dengan medan listrik. Bisa dilihat pada gambar pada slide, E dan H adalah progmagnetium. Bisa dilihat pada slide, terdapat tabel band frekuensi radio. Sinyal baseband merupakan replika listrik dari pesan itu sendiri. Sinyal baseband tersebut tidak cocok untuk transmisi melalui media transmisi. Sinyal pembawa sinyal listrik lain digunakan untuk membawa sinyal baseband. Modulasi proses yang memodifikasi sinyal pembawa sesuai dengan sinyal masukan. Memodulasi mengarah ke frekuensi terjemahan metode modulasi AM, FM, PAM, PCM, dan lain-lain. Alasan modulasi untuk kemudahan radiasi atau penerimaan, untuk menerjemahkan frekuensi ke pita yang ditetapkan, dan untuk multiplexing. Transceiver, contoh transmitter yaitu input, lalu ke mic, lalu ke IF filter, lalu menuju moderator, selanjutnya menguat RF dan ke antena. Di balik moderator terdapat OSC atau local oscillation, lalu carrier frequency. Contoh receiver, mulai dari antena menuju ke RF, BVF, lalu ke penguatan RF, lalu menuju ke delektor. Di delektor sendiri terdiri ada OSCE, lalu setelah itu menuju IF filter, langsung menuju ke penguatan IF dan ke speaker. Selanjutnya ada advance system. Yang pertama sumber sinyal pesan, yang kedua penguat, yang ketiga osilator RF3, yang keempat penguatan RF, pelipatan frekuensi, yang kelima modulator, yang keenam penguat RF, yang ketujuh antena pemancar, yang kedelapan antena penerima, dan kesembilan RF atau plus noise, ke-11 mixer plus noise, 12 penguat IF, 13 detektor, 14 penguat, 15 pengeras suara, dan sebagainya. Di nomor 11 atau mix plus noise terdapat osilator lokal plus noise. Elemen of radio system. Yang pertama, sumber dari sinyal pesan atau informasi, mungkin suatu mikrofon, kamera, atau alat lain yang mengubah informasi yang diinginkan menjadi sinyal listrik. Yang kedua, low pass filter. Sinyal informasi tersebut diperkuat dan dilewatkan melalui low pass filter untuk membatasi lempar pita. Yang ketiga, osilator RF menentukan frekuensi pembawa atau kelipatannya. Keempat, penguat. Satu atau beberapa tingkat penguat melakukan tingkat daya sinyal dari osilator kebesaran yang diperlukan untuk masuk ke modulator. Yang kelima, modulator menggabungkan sinyal dan komponen-komponen frekuensi pembawa untuk menghasilkan gelombang termodulasi. Spektrum sinyal keluaran berada di dalam daerah frekuensi pembawa RF yang diinginkan. Yang keenam, penguatan tambahan mungkin diperlukan setelah modulasi untuk membawa tingkat daya sinyal pada harga masukan ke antena yang diinginkan. Ketujuh, antena pemancar mengubah energi RF menjadi gelombang elektromagnet dengan polarisasi yang diinginkan. Antena harus diarahkan sebanyak mungkin energi yang dipancarkan menuju ke antena penerima. Kedelapan, antena penerima dapat bersifat omnidireksional
atau ke segala arah untuk maksud pelayanan umum atau broadcast, atau sangat terarah untuk komunikasi titik ke titik. Kesembilan, tingkat penguat RF menaikkan daya sinyal ke tingkat yang sesuai untuk masukkan ke mixer dan membantu mengisolasi di osilator lokal dari antena. 10. Osilator lokal dalam penerimaan ditala untuk menghasilkan frekuensi FLO sebesar FRF ditambah FIF atau FRF dikurang FIF. 11. Pencampuran atau mixer merupakan alat non-linear yang menggeserkan sinyal yang diterima pada FRF ke frekuensi intermediate FIF. Modulasi pada pembawa yang diterima juga diubah ke frekuensi IF. 12. Penguatan IF menaikkan sinyal ke tingkat yang cocok untuk deteksi dan menyediakan sebagian besar pemilihan frekuensi yang diperlukan untuk melewatkan sinyal yang diperlukan dan penyaringan keluar atau filter sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang terdapat dalam keluaran mixer. 11. Detektor pemulihan sinyal pesan hasil dari pemasukan IF termodulasi. 14. Penguat audio dan video menaikkan tingkat dan keluaran defektor, kebesaran yang sesuai untuk masukan pengeras suara, tabung televisi atau alat keluaran lainnya. 15. Alat keluaran mengubah sinyal informasi kembali ke bentuk aslinya atau gelombang, suara, gambar, dan sebagainya. Propagasi gelombang radio. Gelombang radio dapat merambat melalui berbagai medium antara lain benda padat, cair, dan udara. Propagasi gelombang radio dibedakan menjadi, yaitu yang pertama, propagasi gelombang tanah yang terdiri dari gelombang langsung, pantulan tanah, permukaan tanah. Yang kedua, propagasi ionosfer. Seperti yang terpampang dalam slide, terdapat gambar propagasi yang terdiri dari transmitter, ionosfer, ground wave, earth, dan sky wave. Propagasi gelombang tanah yang terdiri dari gelombang langsung dan gelombang pantulan tanah. Seperti yang ada gambar di dalam slide, terdapat transmitting antena, gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, dan receiving antena. Gelombang permukaan tanah dari transmitter antena menuju ke receiver antena. Propagasi ionosfer memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Lapisan ini terletak pada ketinggian 50-500 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari. Perbedaan derajat ionisasi pada lapisan ini menghasilkan pembagian ionosfer ke dalam beberapa lapisan, yaitu lapisan D 50-90 km, lapisan E 90-145 km, dan lapisan F 160 sampai dengan 400 km. Lapisan D merupakan lapisan paling bawah dari ionosfer, menyerap gelombang dengan frekuensi rendah, melewatkan gelombang frekuensi tinggi. Ionisasi maksimal pada siang hari dan menghilang pada malam hari. Lapisan E memantulkan gelombang dengan frekuensi sekitar 20 MHz, tergantung pada frekuensi dan kekuatan lapisan E. Suatu sinyal dapat dibiaskan ataupun dapat diteruskan ke lapisan F. Pada malam hari, sinyal dapat melewati lapisan ini karena pada malam hari lapisan ini menyusut. Lapisan F dibagi menjadi dua bagian, yaitu F1 dan F2 pada siang hari. Pada malam hari, kedua lapisan akan menjadi satu, memantulkan gelombang dengan frekuensi tinggi H atau HF. Gelombang dengan frekuensi lebih tinggi adalah FHF dan UAF dan seterusnya akan dilewatkan. Biasanya dimanfaatkan untuk pemancaran gelombang AM jarak jauh. Seperti yang bisa dilihat di gambar di slide, yaitu tentang propagasi ionosfer, yaitu bagian lapisan atas lebih besar 100 MHz, sedangkan di lapisan yang kedua 20 MHz, dan lapisan yang paling bawah kurang lebih 5 MHz. Antena dalam komunikasi gelombang radio untuk daerah frekuensi lebih dari 30 MHz. Antena yang sering digunakan dalam komunikasi gelombang radio adalah antena VHF dan UHF. Antena VHF atau UHF ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, antena omnidireksional, yang kedua, antena yang mempunyai pemancaran atau penerimaan ke suatu arah. Omnidireksional digunakan pada stasiun mobil servis atau siaran radio dan televisi. Antena omnidireksional dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, antena omnidireksional dengan polarisasi vertikal dan antena omnidireksional dengan polarisasi horizontal.
Macam-macam omnidirectional yaitu yang A antena coaxial dan antena Brown seperti yang ada di gambar pada slide. Yang kedua antena vertikal dan penguatan tinggi seperti yang ada di tampilan slide. Macamnya yaitu antena super turning slide dan antena super grand. Terdapat foto di slide yang menggambarkan antena tersebut. Antena berarah digunakan untuk perhubungan titik ke titik atau penerimaan TV. Jenis-jenis antena dengan diagram pancaran berarah antara lain adalah yang pertama antena corner reflektor, kedua antena Yakyuda, ketiga antena parabola, dan keempat antena helical. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.